Bab 1751, sudah berhasil. Dev tahu kalau 2 lawan 1, dia dan Nora masih bisa menahan pria itu, namun sekarang jika 2 lawan 2, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang, dan sepertinya mereka tidak akan bisa menahan satu serangan pun. Tepat saat Dev sedang berencana untuk bertarung mati-matian, tiba-tiba tanah berguncang seperti gempa bumi. Tiba-tiba sebuah cahaya putih melesat dari tempat terlarang ke langit, diikuti dengan ledakan dahsyat. Pasangan pria dan wanita itu berhenti di saat bersamaan dan raut wajah mereka menatap ke arah tempat terlarang dengan serius. Cahaya itu perlahan menghilang, diikuti dengan aura yang sangat menakutkan yang keluar dari tempat terlarang. Pasangan pria dan wanita itu seketika membelalak, raut wajah mereka menjadi sangat jelek. Dalam kegelapan, 2 sosok berjalan keluar dari tempat terlarang. Orang yang berjalan di depan adalah Ergon, namun aura di tubuh Ergon terlihat sangat lemah. Raut wajahnya juga menjadi sangat jelek, terlihat jelas kalau dia telah menghabiskan banyak energi untuk merapal mantra ini. Di belakang Ergon adalah tubuh fisik setan darah, yang sudah menjadi mayat boneka. Sepasang mata setan darah tampak kosong, berdiri seperti robot. Tuan Dev, sudah berhasil. Ergon berkata dengan terengah-engah. Baik, kamu istirahat dulu. Dev menyuruh Ergon untuk beristirahat sementara dia sendiri menyalurkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuh fisik setan darah, seketika mereka menjadi terhubung dengan kesadaran spiritualnya yang dia tinggalkan di dalam tubuh setan darah. Dev merasa sangat gembira, meskipun dia terlihat sangat menyedihkan saat ini, tapi dia tetap tidak bisa menahan tawanya. Namun saat ini, raut wajah pasangan pria dan wanita itu menjadi sangat jelek. Cepat, bunuh anak itu, kesadaran spiritual anak itu sudah terhubung dengan tubuh fisik setan darah. Wanita itu seolah menyadari sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa. Pria itu melompat lalu api di tubuhnya menyala dengan lebih kuat lagi, auranya juga meningkat secara ekstrim. Aura yang menakutkan menyelimuti Dev, dia berniat membunuh Dev dengan satu serangan. Dia tidak bisa membiarkan Dev hidup. Dev merasakan aura yang menakutkan itu dan segera mengaktifkan kesadaran spiritualnya, sementara tubuh fisik setan darah langsung melompat dan berhenti tepat di depan tubuh pria. Pria itu tidak menarik diri sedikit pun, dan menghantamkan tinjunya ke tubuh setan darah. Sebuah suara dentuman keras terdengar namun tidak ada bekas luka sedikit pun di tubuh setan darah. Sebaliknya, pria itu merasakan serangan balik yang sangat besar menghantamnya, tangannya tertekuk dengan ens. Melihat tangannya yang patah, pria itu merasa sangat terkejut dalam hatinya. Bagaimana mungkin begitu kuat? Pria itu sedikit tidak percaya, setan darah jelas-jelas tidak menyerang, dia menghantamkan tinjunya pada tubuh setan darah dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada setan darah, sebaliknya tangannya sendiri yang patah. Ayo, kita tidak bisa tetap di sini lagi. Pria itu berkata pada si wanita. Wanita itu juga menyadarinya dan mengangguk, lalu keduanya melompat. Bunuh mereka. Dev memerintahkan kepada setan darah. Dev mana mungkin membiarkan mereka begitu saja setelah mereka memukulinya hingga seperti ini. Setan darah Li yang mendapatkan perintah, sosoknya tidak terlihat bergerak, tapi dia langsung tiba di belakang pria itu. Pria itu terkejut dan secara naluriali berbalik lalu menghantamkan tinjunya. Ngunun setan darah langsung mengangkat tangannya, meraih tirgu pria itu dan menghancurkan tinjunya dengan sedikit kekuatan. Ah! Suara teriakan kesakitan terdengar dari mulut pria itu. Wanita yang mendengar teriakan kesakitan pria itu tidak berani berhenti dan bahkan tidak berani melirik sekilas, dia segera lari ke kejauhan dengan cepat. Kemudian, setan darah melayangkan tamparannya ke arah pria itu dan tamparan itu langsung meledakkan kepala pria itu. Duk! Kepala pria itu langsung menyemburkan darah dan mati seketika, bahkan roh spiritualnya pan lenyap. Pada saat ini, si wanita seolah sudah merasakan aura pria itu menghilang dan menoleh untuk melirik sekilas, lalu terus berlari. Setan darah hendak mengejar wanita itu namun Dev menghentikannya. Kembalilah, tidak perlu dikejar lagi. Setelah mendengar perintah Dev, sosok setan darah melesat dan tiba di hadapan Dev dalam sekejap. Bab 1752, terdiam. Melihat kekuatan setan darah, Dev benar-benar merasa takjub dan sangat bahagia, dia bahkan merasa lebih senang daripada melihat seorang wanita. Dengan bawahan yang begitu tak terkalahkan di sisinya, aliansi seni bela diri atau apapun itu, hanyalah sampah. Di saat Dev sedang merasa senang, Ergon tiba-tiba memadamkan semangat Dev.
Tuan Dev, saya ragu karena saya tidak memiliki tubuh fisik asliku jadi saya tidak bisa menggunakan seluruh teknikku, mayat boneka ini hanya akan bertahan selama 7 hari, setelah 7 hari, dia akan kembali berubah menjadi mayat. Ergon berkata pada Dev. Dev yang mendengar hal itu kehilangan kegembiraannya yang semula, setelah 7 hari, apakah kita bisa melanjutkan pemurniannya lagi? Ergon tersenyum kecut, Tuan Dev, memurnikan mayat boneka dengan kekuatan seperti ini tidak bisa dilakukan 2 kali, namun kamu bisa menyimpan mayatnya, jika ada jiwa yang cocok maka kamu bisa mengendalikan mayat itu dengan roh spiritual. Dev yang mendengarnya merasa ada secercah harapan, namun 7 hari juga sudah cukup untuk melenyapkan aliansi seni bela diri. Kamu rasa berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh mayat boneka ini untuk melenyapkan aliansi seni bela diri? Tanya Dev. Ergon sudah berada di aliansi seni bela diri selama 20 tahun lebih, dia pasti tahu sedikit banyak mengenai internal aliansi seni bela diri. Namun Ergon menggelengkan kepalanya, Tuan Dev, aliansi seni bela diri ini sangat kompleks, saya tidak terlalu tahu tentang aliansi seni bela diri, tapi walaupun mayat boneka ini tidak terkalahkan, dia juga hanya sebuah mayat, kekuatannya pasti tidak sekuat saat dia masih hidup. Dan untuk mayat boneka seperti ini, kekuatan dari pengendalinya juga sangat penting, namun untuk menghadapi orang-orang dari aliansi seni bela diri sekarang seharusnya tidak menjadi masalah. Dev yang mendengarnya mengangguk dan berkata, baguslah kalau begitu, saya juga harus meningkatkan kekuatanku sendiri, saya tidak bisa mengandalkan mayat untuk melindungku sepanjang hari. Tuan Dev, di mana guru kenari? Pada saat ini Nora teringat pada guru kenari dan tidak melihatnya sejak tadi. Astaga, gawat, saya melupakan guru kenari. Dev yang mendengar hal ini segera berlari menuju aula utama. Pada saat ini, kenari sedang terbaring penuh luka di aula utama dan darah terus mengucur dari mulutnya. Guru kenari, guru kenari. Melihat kenari dalam keadaan seperti itu, Dev merasa sangat bersalah. Kalau bukan karena untuk menyelamatkan dirinya, kenari tidak akan menjadi seperti ini. Dev meletakkan tangannya di atas tubuh kenari, dan menyadari kenari belum mati, dia masih bernafas dan dia segera menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh kenari. Uhuk uhuk uhuk. Kenari terbatuk 2 kali dan perlahan-lahan membuka matanya. Dev melihat kenari yang terbangun bertanya dengan bahagia, Guru kenari, apakah kamu baik-baik saja? Halus, lembut putih. Kenari berceloteh, Dev yang mendengarnya sempat kebingungan sejenak, dia tidak tahu apa yang sedang diucapkan oleh kenari. Namun tidak lama kemudian, Dev menyadarinya dan langsung terdiam, kenari ini sudah berada di ujung kematian tapi masih memikirkan paha wanita tadi yang seputih salju. Karena Dev tahu tubuh fisik setan darah tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari, dia meninggalkan kenari di Pulau Parbat meminta Donat untuk menjaganya dengan baik, sedangkan dia membawa Nora kembali ke kota Gama. Ellie dan para gadis lainnya merasa sangat bahagia saat melihat Nora kembali, para gadis itu akhirnya bisa bersenang-senang di Istana Lotus Merah lagi. Sedangkan Daye tidak memberitahukan rencananya untuk menghancurkan aliansi seni bela diri pada Ellie dan yang lainnya, dia takut mereka akan mengkhawatirkan dirinya, juga takut mereka ingin ikut, itu terlalu berbahaya. Dev membawa Ergon dan setan darah kembali ke keluarga King, dan saat ini Bram sedang duduk di kursi utama keluarga King. Dev, aliansi seni bela diri tidak tinggal diam saat kamu pergi, entah dari mana mereka mendapatkan para ahli, sekarang dengar-dengar, aliansi seni bela diri sudah memiliki 8 orang Grandmaster Guru. Bram bergegas berkata saat dia melihat Dev. 8 orang Grandmaster Guru. Dev tercengang, dari mana mereka mendapatkan begitu banyak Grandmaster Guru? Bab 1753, kembali ke kejayaan. Saat itu, Ergon yang ada di samping angkat bicara, tidak mengherankan jika aliansi seni bela diri memiliki 8 orang Grandmaster Guru, saya tahu di dalam aliansi seni bela diri bahkan ada Maha Guru. Maha Guru, saat ini, Dev lebih kaget lagi. Benar, aliansi seni bela diri memiliki sistem hierarki yang sangat ketat, dan apa yang kalian lihat dari aliansi seni bela diri saat ini hanya sebagian kecil dari aliansi seni bela diri. Orang-orang dari aliansi seni bela diri yang sebenarnya seharusnya berada di alam rahasia, yang langsung mengendalikan semuanya. Mereka membedakan tingkatan mereka dengan tanda di atas jubah hitam mereka, saya pernah mendengar kalau jubah hitam emas yang memiliki tingkatan tertinggi adalah Maha Guru, namun saya belum pernah bertemu dengan mereka. Ergon berkata pada Dev. Bram menatap Ergon dan bertanya dengan penasaran pada Dev, Dev, siapa orang ini? Sepertinya dia sangat memahami aliansi seni bela diri.
Dia salah seorang temanku. Dev menjelaskan dengan santai, lalu bertanya pada Ergon, mengapa kamu begitu memahami aliansi seni bela diri? Ergon menggelengkan kepalanya, hanya ini yang saya tahu, namun masih banyak rahasia aliansi seni bela diri, semua ini diceritakan oleh Arthur padaku. Namun, ketua aliansi seni bela diri hanya memiliki kekuasaan yang sangat kecil, jadi dia juga tidak tahu terlalu banyak, hanya saja aliansi seni bela diri sama sekali tidak seperti apa yang terlihat di hadapanmu. Jika kamu ingin langsung menghancurkan aliansi seni bela diri, dan mencabut akarnya, saya rasa itu tidak mungkin. Namun, jika kamu ingin menyelamatkan pacarmu, mengandalkan mayat boneka ini seharusnya akan bisa berhasil. Ergon berkata dengan detail pada Dev, satu kata teman yang diucapkan Dev tadi membuat hati Ergon merasakan kehangatan. Tidak peduli berhasil atau tidak, saya harus mencobanya. Tatapan mata Dev menunjukkan tekad yang kuat. Aliansi Seni Bela Diri, Kota Gamma. Sejak Adam menggantikan Robin sebagai ketua aliansi, dia telah mengumpulkan cukup banyak jubah hitam perunggu, balikan ada 7 orang jubah hitam perak. Sejak Dev mendirikan klan Raja Naga, aliansi seni bela diri seolah sudah menjadi musuh yang dihindari oleh semua orang, tidak ada klan atau keluarga yang bersedia bergabung dengan aliansi seni bela diri. Bahkan klan dan keluarga yang dulunya tergabung di dalamnya, juga memilih untuk meninggalkan aliansi seni bela diri. Adam seolah menjadi pemegang jalatan kosong, namun demi meningkatkan kekuatan aliansi seni bela diri, memperkenalkan kembali kekuatan aliansi seri bela diri kepada klan dan keluarga bela diri. Adam langsung mengajukan permohonan untuk mengumpulkan para jubah hitam perunggu, bahkan ada 7 jubah hitam perak yang datang kemari. Perlu diketahui bahwa para jubah hitam perak ini memiliki kekuatan Grandmaster Guru dan masing-masing dari mereka sangat kuat, dan kekuatan para jubah hitam perunggu itu juga tidak kalah. Kali ini, setelah banyak keluarga dan klan bela diri yang melihat kekuatan aliansi seni bela diri, ada yang mulai kembali condong pada aliansi seni bela diri. Mau bagaimana lagi, banyak orang yang tidak konsisten di dalam masyarakat zaman sekarang. Hanya yang memiliki kekuatan yang akan mendapatkan dukungan dari orang-orang. Di aula utama aliansi seni bela diri Kota Gamma, Adam memegang tongkat wajra dan raut. Wajahnya terlihat jelek. Adam tidak mengerti apa kualifikasi dan kemampuan Robin, sehingga dia diizinkan untuk berlatih di ruang rahasia. Awalnya Adam mengira setelah dia menggantikan Robin, maka Robin akan menjadi tidak berharga dan akan dieksekusi, tapi tidak disangka dia malah dikirim ke ruang rahasia untuk berlatih. Namun Adam tidak berani mengeluh walaupun dia merasa tidak puas dalam hatinya, karena tidak ada yang berani menguji kekuatan Maha Kuasa. Selama periode waktu ini, keberadaan Dev tidak dapat dipastikan, namun ini adalah hal baik. Bagi kita, selama dia tidak mencari masalah dengan kita, maka kita tidak perlu mencarinya. Semuanya hanya perlu berkultivasi dengan tenang, saya akan memprioritaskan kalian semua untuk mendapatkan darah li segar dari gadis itu. Sekarang aliansi seni bela diri sudah menjadi seperti ini, Maha Kuasa sangat marah, jadi kita harus bekerja sama untuk membuat aliansi seni bela diri kembali ke kejayaannya. Adan berkata dengan ringan pada jubah hitam perunggu dan jubah hitam perak yang ada di bawahnya. Namun tidak satu pun orang berjubah ini yang berbicara, mereka tahu betapa sulitnya membuat aliansi seni bela diri kembali berjaya. Bab 1754, atas dasar apa? Raut wajah Adam menjadi sedikit jelek saat melihat mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang-orang ini sangat cerdik, mereka tahu betapa sulitnya untuk membuat aliansi seni bela diri kembali berjaya, jika pada saatnya mereka tidak berhasil, Maha Kuasa akan menyalahkan mereka dan mereka tidak akan bisa lolos. Sekarang, orang-orang ini hanya ingin melemparkan semua tanggung jawab pada Adam. Adam adalah ketua aliansi dan mereka tidak lebih dari orang yang diundang untuk membantu. Saat ini Adam sedikit menyesal karena mendapatkan tanggung jawab yang berat seperti ini. Dia bertanya-tanya mengapa dirinya setuju untuk menjadi ketua aliansi seni bela diri pada awalnya. Tapi apa gunanya menyesal? Sekarang Adam hanya berharap Dev tidak datang ke aliansi seni bela diri untuk membuat masalah lagi, dan membiarkan aliansi seni bela diri berkembang dengan baik. Di saat ini, terdengar suara teguran keras dari luar pintu aliansi seni bela diri. Siapa kalian? Apakah kalian tahu apa hukumannya jika menerobos masuk ke aliansi seni bela diri? Seseorang berteriak menegur dan membuktikan ada orang yang menerobos masuk ke dalam aliansi seni bela diri. Raut wajah Adam menjadi sangat jelek saat mendengarnya. Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius keberadaan aliansi seni bela diri. Kali ini saya pasti harus memberi mereka pelajaran. Selama beberapa waktu ini, selalu ada orang yang menerobos masuk ke aliansi seni bela diri. Benar-benar sudah memandang rendah aliansi seni bela diri. Adam bangkit berdiri, lalu berjalan keluar diikuti oleh para jubah hitam itu di belakangnya.
Baru tiba di depan pintu, Adam melihat Dev yang mendorong penjaga pintu aliansi seni bela diri dan melangkah masuk dengan sombong, diikuti oleh seorang pria di belakangnya, namun tidak ada ekspresi apapun di wajah pria itu dan tatapannya juga kosong, seperti orang bodoh. Dev. Adam mengernyitkan keningnya saat melihat Dev menerobos masuk ke aliansi seni bela diri. Dia baru saja berharap Dev tidak akan datang ke aliansi seni bela diri untuk membuat masalah selama periode waktu ini, namun tidak disangka Dev sudah datang lagi. Dev melirik Adam lalu berkata dengan acuh tak acuh, sekarang kamu adalah orang yang dapat mengambil keputusan di aliansi seni bela diri. Adam mengangguk, benar, saya adalah ketua aliansi saat ini. Bagus kalau begitu saya akan berdiskusi denganmu. Dev berkata lalu berjalan masuk ke aula utama, sama sekali tidak menghiraukan Adam dan para jubah hitam itu. Saat ini Dev diikuti oleh setan darali di belakangnya, dia tentu saja tidak akan takut pada orang-orang di aliansi seni bela diri ini. Melihat sikap Dev, Adam merasa sangat marah di dalam hatinya, namun demi kepentingan yang lebih besar, Adam menekan amarahnya dengan susah payah dan ikut berjalan masuk. Dev, apa yang membuatmu datang ke aliansi seni bela diri? Lantas kamu tidak takut tidak bisa kembali lagi setelah kemari? Adam sangat mengagumi keberanian Dev. Karena sudah datang, saya tidak berniat untuk pergi dan kamu tahu apa tujuanku datang kemari. Kalau kamu bisa melepaskan pacarku maka saya bisa mengampuni aliansi seni bela diri. Kalau tidak maka hari ini aliansi seni bela diri akan menghilang dari dunia. Dev berkata dengan raut wajah dingin. Adam yang mendengarnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Dev, kamu memang memiliki beberapa keahlian, bukankah kamu hanya seorang Grandmaster Guru? Kamu benar-benar mengira dirimu sudah tidak terkalahkan ya? Kuberitahu padamu, sekarang kami memiliki 8 Grandmaster Guru, masing-masing memiliki kekuatan yang tidak kalah darimu, atas dasar apa kamu datang kemari untuk meminta seseorang? Saya bisa membiarkanmu tetap hidup sampai sekarang, kamu seharusnya bersujud dan berterima kasih kepadaku. Adam memegang tongkat wajra di tangannya dan menyeringai. Dan para jubah hitam itu menunjukkan penghinaan di dalam tatapan mereka, jika Dev mengumpulkan semua kekuatan di klan Raja Naga untuk datang dan bertarung mati-matian dengan aliansi seni bela diri mungkin mereka masih akan merasa takut. Tapi sekarang Dev hanya datang dengan membawa seseorang, ini sama saja dengan mengantar diri pada kematian, jumlah mereka jauh lebih banyak jadi mereka tidak mungkin takut pada Dev. Dev tidak memedulikan perkataan Adam dan terus berkata dengan tenang, saya sedang memberimu kesempatan, jika kamu tidak menghargainya maka jangan salahkan saya. Adam tertawa, Dev, saya beritahu padamu, pacarmu terkurung di penjara bawah tanah, tidak ada yang bisa mengeluarkannya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya, saya tidak memiliki kewenangan itu. Walaupun saya memiliki kewenangan itu, atas dasar apa kamu memintaku melepaskan pacarmu? Hanya mengandalkan kemampuan membualmu itu. Setelah selesai bicara, aura yang kuat meledak dari tubuh Adam dan langsung menyelimuti Dev. Bab 1755, jangan sisakan seorang pun. Cahaya keemasan yang samar memancar dari tubuh Dev dan melawan tekanan aura dari tubuh Adam. Aura di tubuh Adam menjadi semakin kuat dan cahaya keemasan di tubuh Dev semakin menyilaukan. Kedua orang mundur. Itu terus bertahan dalam posisi seperti itu dan tidak ada yang bergerak maju atau. Kedua aura itu tidak berhenti beradu. Adam mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka Dev yang kekuatannya terlihat lebih lemah daripada dirinya bisa bertahan dan tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam serangan percobaan ini. Pada saat ini, Adam sudah mengerahkan aura di dalam tubuhnya secara ekstrim tapi Dev tetap tidak bergerak. Jubah hitam yang ada di sekitarnya melambaikan tangan mereka dan mundur beberapa langkah, mereka tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan mereka untuk menahan aura tekanan ini. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari aura di seluruh aula utama sudah mencapai titik puncak, kedua aura itu terus beradu dan tekanan yang mengerikan sudah menghancurkan seluruh meja dan kursi menjadi bubuk. Namun setan darah yang sejak tadi berdiri di belakang Dev tidak mengalami perubahan sedikit pun, tubuhnya tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bam! Pada akhirnya, Adam dan Dev mundur selangkah secara bersamaan, aura di tubuh mereka seketika menghilang. Dalam pertarungan ini, keduanya tampak seimbang dan tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari pihak lain. Dev, dengan kekuatanmu itu kamu juga berani menerobos masuk ke dalam aliansi seni bela diri, kamu benar-benar bodoh dan tidak punya rasa takut ya. Tidak perlu orang lain, hanya tongkat wajra di tanganku saja sudah bisa membunuhmu dengan mudah. Adam berkata dengan penuh penghinaan pada Dev. Benarkah, saya sedang berdiri di sini, jika kamu ingin mengambil nyawaku, kamu bisa maju dan mengambilnya.
Dev mengangkat kedua tangannya dengan acuh tak aculi. Melihat sikap Dev yang acuh tak acuh membuat Adam tidak berani bergerak untuk sesaat, dia tidak tahu apakah Dev memiliki rencana tersembunyi atau tidak. Kenapa? Tidak berani menyerang. Kalau tidak berani menyerang maka lepaskan pacarku sekarang, kalau memaksaku menyerang, maka aliansi seni bela diri akan lenyap. Dev melihat sikap Adam dan berkata dengan dingin. Membunuhmu tidak perlu saya yang turun tangan. Adam mendengus dingin lalu melangkah mundur, kalian, bunuh dia. Adam tidak menyerang dan memerintahkan jubah hitam perak lainnya yang menyerang. 7 jubah hitam perak dengan kekuatan Grandmaster Guru sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Dev. Satu orang satu jurus, sudah bisa membuat Dev hancur berkeping-keping. Perintah Adam tidak bisa diabaikan oleh 7 jubah hitam perak, mereka semua melangkah maju dan langsung mengepung Dev. Aura yang dipancarkan oleh 7 jubah hitam perak itu membuat seluruh aliansi seni bela diri bergetar. Dev menatap 7 orang itu dengan dingin dan tatapannya penuh dengan aura dingin. Bunuh mereka semua, jangan sisakan seorang pun. Dev memerintahkan dengan suara dingin. Adam tercengang dan bergegas melihat keluar dan menemukan tidak ada orang di luar, kepada siapa perkataan Dev ini ditujukan. Lantas kepada orang yang terus termenung sejak tadi di belakangnya itu. Adam sudah menyelidikinya tadi, tubuh Li Setan Darah tidak memancarkan aura, seperti orang mati. Lantas sebesar apa kekuatan yang dimiliki oleh orang seperti ini? Setan Barah yang mendapat perintah dari Dev langsung melangkah maju dan menghadang di depan Dev. Di sisi lain, Dev menunjukkan senyuman dingin di wajahnya dan langsung mundur ke dinding. 7 orang jubah hitam perak yang menghadapi Setan Darah saling berpandangan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sejenak. Orang yang tampak selalu termenung melangkah maju, tubuhnya tidak memancarkan aura sama sekali dan ini membuat mereka ragu apakah mereka harus menyerang. Bunuh sekalian orang bodoh itu, kata Adam. Salah seorang jubah hitam perak mengangguk lalu melayangkan tinjunya ke arah Setan Darah. Jubah hitam perak itu tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tinju itu, karena untuk menghadapi orang yang tidak memiliki aura hanya membutuhkan 10% dari kekuatannya untuk mengubahnya menjadi bubur. Dev menatap jubah hitam perak yang meremehkan Setan Darah seketika tersenyum dan menonton pertunjukan menyenangkan di samping. Jika dia memiliki sebungkus biji kuaci, maka akan lebih baik lagi. Jubah hitam perak itu melayangkan tinjunya ke hadapan Setan Darah dan menghantam dada Setan Darah. Bab 1756, satu tamparan menghantam satu orang. Meskipun tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tapi tinju itu memiliki kekuatan puluh ribu kilogram, menghancurkan sebuah gunung juga sama sekali bukan masalah. Namun saat tinju itu menghantam tubuh Setan Darah, rasanya seperti melepaskan kenat. Setan Darah sama sekali tidak merespons, sebaliknya jubah hitam perak itu merasakan serangan balik yang amat kuat, dan membuat pergelangan tangannya langsung patah, dan tulangnya langsung menembus kulitnya. Tulang berwarna putih bercampur dengan darah merah membuat pemandangan itu tampak sangat mengerikan. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Terutama jubah hitam perak yang menyerang barusan, dia sangat terkejut dan sosoknya mundur dengan cepat. Dia tahu kalau orang yang tidak memancarkan aura di depannya ini memiliki kekuatan yang melebihi bayangan mereka. Namun di saat jubah hitam perak itu bergerak mundur, Setan Darah bergerak dan terlihat Setan Darah melayangkan tamparannya. Tamparan itu terlihat pelan dan lembut, namun anehnya sangat cepat. Jubah hitam perak itu bahkan tidak sempat bereaksi dan seketika terkena tamparan itu. Duk. Tamparan Setan Darah seketika meledakkan kepala jubah hitam perak tersebut, darah merah berceceran kemana-mana dan aura darah yang mengerikan memenuhi udara. Hal ini membuat Adam dan beberapa jubah hitam lainnya tercengang. Bagaimana mungkin? Adam menatap jubah hitam perak yang mati dengan tragis, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Itu adalah seorang Grandmaster Guru. Bagaimana mungkin mati dengan satu tamparan? Seperti membunuh seekor lalat. Ini terlalu tidak masuk akal. Kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh orang yang dapat membunuh Grandmaster Guru? Dengan satu tamparan. Maha Guru, ranah transformasi. Adam seketika merasa otaknya tidak bekerja dengan baik saat ini. Sedangkan para jubah hitam perak lainnya melihat rekan mereka dibunuh dengan satu tamparan, seketika menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Kali ini, para jubah hitam perak itu tidak berani bergerak, bahkan tanpa sadar melangkah mundur.
Jika kalian melepaskan pacarku sekarang, lalu bersujud dan minta maaf, saya bisa mengampuni nyawa kalian, kata Dev. Adam berkata dengan ekspresi dingin, Dev, jangan terlalu bangga, meskipun saya tidak mahu dari mana kamu mengundang ahli ini. Tapi kamu jangan meremehkan aliansi seni bela diri kami. Walau kamu mengundang Mahaguru, lalu bagaimana, kamu kira aliansi seni bela diri tidak memiliki Mahaguru? Saya memiliki senjata Mahaguru di tanganku, itu sama kuatnya dengan kekuatan seorang Mahaguru. Adam memegang tongkat wajra dan aura di tubuhnya terus meningkat. Baik, kalau begitu, matilah. Dev tidak omong kosong lagi dan langsung mengendalikan setan darah untuk menyerang. Serang bersama-sama, walau dia seorang Mahaguru kita juga tidak perlu takut. Adam berteriak keras. 6 jubah hitam perak yang tersisa hanya bisa menggertakkan gigi mereka dan menyerang bersama. Lantas mereka berani melarikan diri. Perlu diketahui, hukuman yang Maha Kuasa berikan kepada orang yang melarikan diri lebih buruk daripada kematian. 6 jubah hitam perak itu menerjang ke arah setan darah, namun Adam berada di ujung sabbil memegang tongkat wajra, dia bersiap menunggu kesempatan emas untuk melayangkan serangan fatal pada setan darah. Namun, Adam belum sempat melakukan apapun, dia melihat setan darah melayangkan tamparannya yang besar. Satu tamparan menghantam satu orang, dan berlangsung dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, 6 jubah hitam perak itu sudah menjadi mayat tak berkepala, seluruh aula utama diselimuti oleh bau darah yang pekat. Adam yang awalnya ingin menyerang seketika tercengang. Dia menatap mayat-mayat di lantai dan wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Perlu diketahui para jubah hitam perak itu memiliki kekuatan Grandmaster Guru, bahkan ada yang sudah mencapai puncak ranah Grandmaster Guru, kekuatan mereka tidak kalah dengannya. Namun eksistensi yang begitu mendominasi di dunia bela diri, mati hanya dengan sebuah tamparan. Masalahnya adalah roh spiritual di dalam tubuh masing-masing jubah hitam perak yang mati ditampar bahkan tidak sempat melarikan diri. Dan langsung lenyap dalam sekejap. Para jubah hitam perunggu yang melihat hal ini sudah tidak bisa mengendalikan diri mereka dan semuanya berlari keluar untuk kabur, jubah hitam perak saja sudah tidak bisa menahan satu tamparan orang itu, mereka para jubah hitam perunggu ini tampaknya akan mati terbunuh oleh hembusan nafasnya. Jangan biarkan mereka kabur. Satu kalimat dari Dev membuat sosok setan darah seketika melesat dan kemudian sosoknya muncul di hadapan para jubah hitam perunggu. Bab 1757, Membantai. Tidak ada yang melihat bagaimana setan darah bergerak, seolah-olah dia sedang berteleportasi. Ah! Tatapan para jubah hitam perunggu ini seketika menjadi ganas dan langsung menyerang ke arah setan darah. Mereka tahu, hanya dengan berjuang mati-matian mereka baru bisa memiliki kesempatan hidup. Belasan jubah hitam perunggu menyerang ke arah setan darah. Sedangkan setan darah, melayangkan tamparannya satu demi satu, dan langsung menamparkan mati para jubah hitam perunggu itu beserta roh spiritual di dalam tubuh mereka, bahkan tidak menyisakan remah-remah. Belasan jubah hitam perunggu juga tidak tersisa dalam sekejap mata, bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Raut wajah Adam menjadi sangat dingin saat melihat adegan ini. Dia memegang tongkat wajra dengan erat di tangannya, sekarang sepertinya tongkat wajra ini adalah satu-satunya penyelamat hidupnya. Ini adalah senjata Mahaguru, bahkan jika dia tidak bisa melawan setan darah, namun dengan adanya senjata Mahaguru, Adam juga memiliki kepercayaan diri untuk kabur. Apakah kamu ingin berdiskusi denganku sekarang? Jika kamu melepaskan pacarku, maka saya bisa mengampuni nyawamu. Dev berkata pada Adam. Saya sudah bilang, saya tidak memiliki kewenangan untuk melepaskan pacarmu, saya beritahu padamu, meskipun kamu membunuhku, kalian tidak akan bisa membuka penjara bawah tanah. Adam berkata dengan ekspresi datar. Karena kamu sudah tidak berguna, maka kamu hanya akan mati. Dev berkata lalu melirik setan darah, dan setan darah perlahan-lahan berjalan menuju Adam. Kofnu jangan melupakan senjata Mahaguru di tanganku. Sambil berkata, Adam menyalurkan energinya ke dalam tongkat wajra, lalu tongkat wajra mulai memancarkan cahaya dan aura yang menakutkan mulai menyebar. Aura Mahaguru di dalam tongkat wajra memadat, seluruh aula utama seketika dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Menghadapi tekanan ini, sepasang kaki Dev mulai bergetar, pada akhirnya dia berlutut pada satu kakinya di lantai. Di bawah tekanan aura Mahaguru seperti ini, Dev sama sekali tidak bisa menahannya. Melihat Dev yang berlutut, Adam merasa sangat percaya diri di dalam hatinya. Saat saya hendak memberikan senjata Mahaguru ini kepadamu, kamu masih meremehkannya, sekarang kamu sudah merasakan kekuatannya bukan?
Adam mencibir lalu mengangkat tongkat wajra di tangannya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, aura menakutkan terus menyebar diikuti dengan cahaya menyilaukan yang keluar dari tongkat wajra dan langsung mengarah ke setan darah. Dev terpental oleh cahaya yang menyilaukan ini, di hadapan senjata Mahaguru, Dev sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini Dev sudah merasakan kekuatan Mahaguru yang sebenarnya. Ini hanya seberkas aura yang memancar dari senjata Mahaguru, jika itu adalah ahli dengan kekuatan Mahaguru yang sesungguhnya, bukankah kekuatannya akan lebih menakutkan lagi? Mengingat Ergon yang mengatakan kalau ada eksistensi Malaguru di dalam aliansi seni bela diri, membuat raut wajah Dev tampak khawatir. Namun untung saja ada setan darah, untuk menghadapi Adam sama sekali bukan masalah, kalau tidak Dev tidak akan mampu menghadapi senjata Mahagura itu sendirian. Setan darah mengabaikan cahaya yang memancar dari tongkat wajra, kekuatan Mahaguru tidak berhenti menghantam tubuh setan darah. Namun bagi setan darah yang memiliki tubuh fisik yang begitu menakutkan, hal ini hanya membuatnya terasa gatal. Setan darah langsung melayangkan tamparannya saat tiba di hadapan Adam. Adam terkejut dan berteriak keras, tongkat wajra di tangannya bersinar sedikit lebih terang. Setan darah Li tetap mengabaikan cahaya itu dan langsung menamparkan tongkat wajra yang ada di tangan Adam, kekuatan yang terpancar dari tongkat wajra seketika hancur akibat tamparan setan darah Li. Adam hanya merasakan kalau tangannya sendiri sudah patah dan tongkat wajra di tangannya juga terlempar keluar. Tanpa tekanan aura Mahaguru, Dev perlahan-lahan bangkit berdiri lalu melompat dan meraih tongkai wajra. Adam melihat Dev yang mendapatkan tongkat wajra merasa sangat panik dalam hatinya, namun menghadapi setan darah, dia tidak punya pilihan lain selain kabur dan meninggalkan tongkat wajra. Adam berbalik dan berlari, sedangkan Dev yang mendapatkan tongkat wajra langsung menghantarkan kekuatan Mahaguru ke arah Adam. Adam merasakan aura yang menakutkan datang dari belakangnya, dia belum sempat bereaksi dan tubuhnya sudah langsung terlempar keluar. Adam menghantam tanah dengan keras, sekujur tubuhnya berlumuran darah dan jelas sudah terluka parah. Bab 1758. Masuk ke penjara bawah tanah. Setan darah hendak melangkah maju untuk membereskan Adam, namun Dev menghentikannya. Jangan bunuh dia. Dev berniat membawa Adam pergi ke penjara bawah tanah, dan mengeluarkan Yuki. Setan darah berhenti lalu melangkah mundur, sementara Dev berjalan ke hadapan Adam sambil memegang tongkat wajra, lalu berkata dengan dingin, sekarang kamu sudah tidak punya kesempatan untuk berdiskusi denganku, bawa saya ke penjara bawah tanah. Adam menatap setan darah lalu menatap tongkat wajra yang ada di tangan Dev, dan menghela nafasnya, meskipun kamu masuk ke penjara bawah tanah, kamu juga tidak bisa menyelamatkan pacarmu. Jangan omong kosong, kamu cukup membawaku masuk, bisa menyelamatkannya atau tidak itu masalah liku sendiri. Dev mengulurkan tangannya dan mengangkat Adam. Adam seperti seekor anjing mati dan mengikuti Dev berjalan ke belakang aliansi seni bela diri. Setelah tiba di depan gunung palsu, Dev berkata, buka penjara bawah tanah. Adam tidak berani membukanya, karena dia tahu apa konsekuensi dari mengkhianati Maha Kuasa. Dev, meskipun kamu membuka penjara bawah tanah, kamu benar-benar tidak bisa menyelamatkan pacarmu, dia terkurung di dalam sel khusus dan kamu tidak bisa menyelamatkannya. Adam berkata dengan ekspresi pahit. Dev menatap Adam dengan dingin lalu menyalurkan kesadaran spiritual ke dalam pikiran Adam. Adam yang terluka tidak dapat menahannya, kesadaran spiritual Dev langsung menyiksa Adam dengan ganas. Adam merasakan kepalanya sangat sakit, seperti ada jutaan cacing yang menusuk pikirannya. Buka penjara bawah tanah, dengan begitu kamu tidak perlu menderita lagi. Dev berkata pada Adam. Adam pasrah dan hanya bisa menyetujuinya, dia berjalan ke depan gunung palsu dan mengaktifkan formasi sihir, perlahan-lahan gunung palsu itu bergerak dan pintu masuk ke penjara bawah tanah terbuka. Melihat penjara bawah tanah yang terbuka, Dev merasa sangat gembira. Dia hendak menerjang masuk namun setelah dipikir-pikir dia takut akan ada perangkap di depan, jadi dia menyuruh Adam untuk berjalan di depan. Adam berjalan di depan dan Dev mengikuti di belakangnya. Hingga tiba di sel Yuki, Dev tidak bisa menahan diri lagi dan menerjang ke arah sel. Sepasang tangannya mencengkeram jeruji sel dengan erat sambil berteriak memanggil Yuki. Saat ini Yuki sedang duduk di atas ranjang, selnya difasilitasi dengan sangat baik, semua kebutuhan hidup sehari-hari juga lengkap. Saat mendengar Dev yang memanggilnya, Yuki sangat terkejut lalu menoleh saat dia melihat Dev, air matanya tidak terbendung. Dev. Yuki bergegas ke pintu jeruji dan memegang tangan Dev dengan erat, bagaimana caramu masuk kemari, apakah kamu juga ditangkap oleh mereka?
Tidak, saya datang untuk menyelamatkanmu, saya akan segera mengeluarkanmu. Dev membelai wajah Yuki. Meskipun Yuki terlihat sehat, tapi suasana hatinya tidak begitu baik karena sudah terkurung untuk waktu yang lama. Cepat, buka pintu sel ini, segera buka pintu sel ini. Dev memerintah Adam dengan tidak sabar. Saya tidak bisa membuka pintu sel ini, kata Adam. Omong kosong, kamu pasti bisa membukanya, jika kamu tidak membukanya, apa kamu percaya aku bisa menutupnya? Dev berkata dengan marah, lalu mulai meninju dan menendang Adam. Adam hanya bisa meringkuk di hadapan Dev dan membiarkan Dev menghajar tubuhnya. Tidak lama kemudian, Adam sudah babak belur akibat dipukul, namun dia tetap menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak bisa membukanya, saya tidak memiliki kekuasaan untuk membuka pintu sel ini. Kalau begitu katakan siapa yang bisa membuka pintu sel ini? Siapa? Dev mengangkat Adam dan mencengkeram kerah bajunya dengan erat. Robin, dia bisa membukanya, dia memiliki cara untuk membuka pintu sel penjara bawah tanah. Adam melihat Dev yang menggila dan merasa sedikit takut, lalu melemparkannya kepada Robin. Di mana Robin? Suruh dia keluar, suruh dia keluar. Dev meraung marah dan mencoba menyuruh Robin keluar. Namun saat ini Robin sedang tidak berada di aliansi seni bela diri, tapi sedang berada di ruang rahasia aliansi seni bela diri untuk berkultivasi. Bab 1759, hancurkan. Bahkan Adam pun tidak tahu di mana lokasi pasti Robin saat ini. Tidak tahu, Robin dipanggil oleh atasan untuk berlatih. Adam menjelaskan dengan hati-hati. Saya tidak percaya ini tidak bisa dibuka. Dev mencengkeram pintu sel dengan erat, aura di tubuhnya terus meningkat dan ingin mencoba membuka paksa pintu sel ini. Namun tidak peduli sekeras apa Dev berusaha, dia sama sekali tidak bisa membuka pintu sel itu. Buka pintu sel ini. Dev memberi perintah pada setan darah. Setan darah melangkah maju dan menghantamkan tinjunya. Bam! Tanah berguncang dan seluruh penjara bawah tanah hampir runtuh namun pintu sel itu tetap tidak bisa dibuka. Hal ini membuat Dev sangat terkejut, perlu diketahui kekuatan setan darah adalah kekuatan iblis ribuan tahun lalu, bagaimana mungkin dia juga tidak bisa membuka pintu sel ini. Di saat setan darah hendak melayangkan pukulan kedua, Adam segera berkata, jangan membukanya secara paksa, kalau tidak penjara bawah tanah ini akan runtuh dan kita semua tidak akan bisa keluar dengan selamat. Adam menghentikan setan darah yang hendak melayangkan tinjunya lagi. Dev yang melihat itu segera berkata, hentikan. Meskipun dia dan setan darah memiliki tubuh fisik yang kuat, dan mereka berdua tidak akan terluka walau penjara bawah tanah ini runtuh, tapi Yuki tidak bisa, jika penjara bawah tanah ini runtuh maka Yuki pasti akan mati. Ini membuat Dev gelisah dan kesal, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sialan, kamu pasti punya cara, cepat buka pintu sel ini atau mati. Dev mencengkeram leher Adam. Jika tidak bisa membuka paksa pintu sel ini, maka dia hanya bisa meminta Adam memikirkan cara, karena Adam adalah ketua aliansi seni bela diri. Adam yang dicekik oleh Dev tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa berkata dengan wajah memerah, saya benar-benar tidak bisa membukanya, walau kamu membunuhku juga tidak berguna. Dev tidak mau mendengarnya dan meningkatkan kekuatan di tangannya. Karena kamu ingin mati, maka saya akan mengabulkan permintaanmu. Sepasang mata Dev bersinar merah. Adam merasa sesak nafas dalam sekejap dan raut wajahnya membiru, dia bisa mati kapan saja. Dev, sepertinya dia memang benar-benar tidak tahu. Saat ini, Yuki angkat bicara. Dev perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya dan melepaskan Adam. Adam tidak berhenti batuk-batuk, dan berkata dengan terengah-engah, saya benar-benar tidak tahu, saya hanya diutus untuk menggantikan Robin menjadi ketua aliansi untuk sementara waktu, saya tidak memiliki kewenangan apapun. Dev menatap Yuki yang berada di dalam sel, hatinya terasa ditusuk oleh peniti dan jarum. Dev, jangan sedih atau berkecil hati, saya percaya pasti akan ada caranya, mereka juga tidak akan membunuhku, apalagi menganiayaku. Yuki menghibur Dev. Ya, saya pasti akan mencari cara untuk membuka pintu sel ini, Yuki, bersabarlah. Dev berkata dengan penuh tekad. Saya percaya padamu, sekarang kekuatanmu sudah begitu hebat, sudah bisa menerobos masuk ke dalam penjara bawah tanah, saya percaya hari di mana kita akan berkumpul kembali sudah tidak lama lagi. Yuki mengangguk.
Dev memegang tangan Yuki dengan erat, tidak bersedia melepaskannya untuk waktu yang lama, namun di saat ini, aura yang menakutkan tiba-tiba mulai muncul di dalam penjara bawah tanah, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan terbangun. Merasakan aura menakutkan ini, Dev tahu dia tidak boleh berlama-lama di dalam penjara bawah tanah lagi, dia berpamitan dengan Yuki lalu segera mengangkat Adam untuk berlari keluar. Tepat setelah mereka berlari keluar dari penjara bawah tanah, pintu penjara bawah tanah tertutup secara otomatis dan gelombang cahaya seperti sisik ikan muncul di sekitar penjara bawah tanah, seolah menutup kembali penjara bawah tanah dengan lapisan formasi sihir. Dev melihat ke arah penjara bawah tanah yang ditutupi oleh formasi lalu mengernyitkan keningnya. Dia tahu, orang yang ada di balik semu ini pasti sudah mengetahui dia yang masuk ke dalam penjara bawah tanah. Hancurkan aliansi seni bela diri. Karena dia tidak bisa menghancurkan penjara bawah tanah itu, Dev akan menghancurkan aliansi seni bela diri. Setan darah yang menerima perintah langsung memancarkan aura yang menakutkan dari tubuhnya, diikuti oleh angin tornado yang muncul dari tanah di sekelilingnya. Bab 1760, Jangan bunuh saya. Awalnya, aliansi seni bela diri dilindungi oleh formasi sihir. Namun di bawah aura menakutkan setan darah, bangunan-bangunan megah itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Melihat kemampuan setan darah yang menakutkan, Dev tidak bisa menahan kekagumannya. Ini terlalu kuat, jika saat ini setan darah belum mati dan yang tersisa bukan tubuh fisiknya, apakah orang ini memiliki tandingan? Adam melihat aliansi seni bela diri yang berubah menjadi reruntuhan dan raut wajahnya seketika memucat. Dia tahu riwayatnya sudah tamat, jika Dev tidak membunuhnya, Maha Kuasa juga tidak akan melepaskannya. Dalam sekejap mata, aliansi seni bela diri lenyap dan hanya menyisakan gunung palsu yang masih utuh dan menjulang tinggi. Orang-orang yang ada di dalam aliansi seni bela diri bahkan tidak bisa ditemukan. Mereka sudah berubah menjadi remah-remah. Dev menatap Adam, saat ini hati Adam mau tidak mau tersentak. Sebagai Grandmaster Guru, jubah hitam perak dari aliansi seni bela diri, sekarang dia menjadi tawanan dan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dev, saya membantumu membuka penjara bawah tanah, saya sudah memberitahu semua yang saya ketahui padamu, bisakah kamu tidak membunuhku? Adam sedang memohon ampun, dia takut mati. Dev menatap Adam dengan erai, lalu berkata dengan ekspresi dingin, saya sudah pernah memberi kesempatan kepadamu, tapi kamu tidak menghargainya, jangan salahkan saya, salahkan dirimu yang tidak seharusnya menjadi ketua aliansi. Dev tidak langsung membunuh Adam, dia meminta setan darah mengangkat Adam dan membawanya ke keluarga King. Dev menahan Adam dan akan menghukum mati Adam di depan umum, dia ingin semua orang tahu apa akibatnya jika mereka mengikuti aliansi seni bela diri. Ketua aliansi seni bela diri saja dihukum mati, aliansi seni bela diri juga sudah dihancurkan, siapa lagi yang akan bergabung dengan aliansi seni bela diri? Dev akan melawan aliansi seni bela diri sampai mati, dia tidak akan berhenti sebelum mati. Titik-titik. Di saat bersamaan, di suatu ruang yang penuh dengan fluktuasi yang kuat, seseorang yang tubuhnya seolah-olah tersembunyi di balik jubah hitam perlahan-lahan bangkit berdiri. Bagaimana mungkin di dunia fana ada orang yang dapat menggoyahkan formasi sihirku, fluktuasi aura tadi terlalu menakutkan, lantas energi spiritual benar-benar akan bangkit kembali dan para tua bangka itu sudah hidup kembali. Orang berjubah hitam itu berkata dengan ringan, namun tidak ada seorang pun di depannya saat ini. Maha Kuasa, semua alam rahasia sepertinya sudah mendapatkan pesan bahwa waktu pulihnya energi spiritual sudah tidak lama lagi, berbagai keluarga dan klan tersembunyi sedang melakukan persiapan. Banyak perwakilan dari keluarga-keluarga tersembunyi dengan kekuatan yang menakutkan muncul di dunia fana, sedangkan aliansi seni bela diri yang sudah kita bangun dengan susah payah, saat ini sudah dihancurkan dan kehilangan kejayaannya. Di tengah-tengah ruang yang berfluktuasi itu, tiba-tiba muncul seorang pria tua dengan wajah keriput dan agak bungkuk. Haha, aliansi seni bela diri tidak lebih dari umpan bagiku, bahkan walau itu hanya umpan tidak boleh dihancurkan oleh orang lain begitu saja, kamu bawa orang untuk memeriksa keadaan, kalau bisa, bawa Dev kemari. Tubuh sejati naga emas, mungkin dengan memiliki tubuhnya kita bisa memasuki dunia lain dan bertemu dengan iblis kehormatan yang sudah lama kita rindukan. Maha Kuasa tertawa terbahak-bahak, seolah dia tidak marah karena aliansi seni bela diri sudah dihancurkan. Siap laksanakan. Pria tua bungkuk itu perlahan melangkah mundur dan tidak lama kemudian, tubuhnya tersembunyi di dalam ruang yang berfluktuasi. Sedangkan di kota Gama, kabar tentang aliansi seni bela diri yang telah dihancurkan dan Adam yang bertugas sebagai ketua aliansi seni bela diri yang baru telah ditangkap menyebar dengan cepat. Hal ini membuat reputasi Dev mencapai puncaknya.
Namun bagi Dev, semua reputasi ini tidak penting, dia harus menemukan cara untuk membuka sel dan menyelamatkan Yuki. Sekarang aliansi seni bela diri sudah lenyap, namun melihat penjara bawah tanah itu, Dev merasa tidak berdaya dan membuat dia semakin putus asa. Tan Dev, apakah kamu sedang memikirkan pintu sel aliansi seni bela diri yang tidak bisa dibuka? Pada saat ini, Ergon menghampiri dan bertanya. Dev menatap Ergon lalu mengangguk, formasi pada pintu sel itu terlalu kuat, bahkan setan darah juga tidak dapat membukanya. Saya sudah tinggal di penjara bawah tanah aliansi seni bela diri selama 20 tahun lebih, formasi di penjara bawah tanah itu sangat aneh, tapi jika kita menemukan titik pusat formasinya, mungkin bisa menghancurkan formasi sihir itu. Kata Ergon. Bersambung.